Ini podcast yang bagi saya beda banget ya. Polytron yang tadinya terkenal dengan speaker dan TV jadi membuat motor listrik, bahkan sekarang mobil listrik, dan ada laptop dengan spek yang langsung unik-unik ya. Garansinya juga langsung menanggung kelalaian pengguna selama 2 tahun pula. Pertanyaannya, ini Polytron serius gak? Atau mungkin cuman iseng nyoba pasar aja? Nah, dalam podcast kali ini kami berkesempatan ngobrol buka-bukaan dengan tim Polytron. Nah, yang membuatnya jadi beda banget, podcast kali ini adalah rekaman acara live yang dilakukan di luar ruangan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadi, jawaban-jawaban tim Polytron itu semuanya jawaban spontan, apa adanya aja, bener-bener buka-bukaan jadinya. Selamat sore semuanya yang hadir di GBK ini, dihadir di acaranya Polytron ini. Sore ini rencananya kita mau ngobrol-ngobrol ya. Nah, ini udah online juga nih ya. Kita rencananya mau ngobrol-ngobrol. Kali ini agak beda nih buat yang nonton live ya. Karena biasanya di studio podcast, kali ini kenapa saya ada di lapangan? Lapangan luas. Ada lapangan luas sekali di situ dan kita akan ngobrol buka-bukaan bareng sama Polytron. Iya gitu. Jadi yang mau ditanyakan itu sebetulnya nanti seluk-beluknya Polytron ya, 50 tahun Polytron ini, ya, Yes. setengah abad loh. Ya, 5 setengah dekade. abad ini. Nah itu kita akan membahas bagaimana bisa bertahan gitu kan, apa saja yang dipakai, terus apa saja yang sekarang sedang terjadi. Apakah ini gimmick atau ini beneran? Masa sih, gitu. Tapi untuk mengawali semuanya, mungkin biar jelas dulu nih. Ada tagline nih di Polytron nih. Oh sorry, kebetulan ini ada Ibu Dian. Ya, halo. Perkenalkan Ibu Dian dari Polytron. Saya kurang, Ibu posisinya apa Bu? Ibu marketing jelas ya? Marketing jelas ya? Pak. Marketing. Saya ya. tim bantu-bantu. Tim bantu-bantu ya. Sapu-sapu di sini kan? Iya biasa begitu. Ini selain di Polytron, memang teman saya udah lama juga. Dari kapan ya? Dari tahun berapa? 1 dekade mah udah lewat. Benar. Kita Lebih dari 50 berteman 1 dekade. tahun jadinya. Oh iya. No. 10 tahun, lebih dari 10 tahun. 10 tahun gitu. Kemudian di sini ada Mas David. Ya, dari tim Polytron untuk laptop ya. Nah, jadi nanti untuk laptop kita akan bisa tanya lebih dalam. Kenapa milihnya kayak begini? Kenapa bautnya di sebelah sini? Waduh. Nah, gitu. Kenapa nggak di kanan? Ya, kenapa di kanan, kenapa nggak di kiri gitu. Tapi netizen suka nanya begitu memang ya. Kenapa USB-nya di kanan bukan di kiri? Itu sering nanya. Jawabannya cuma kenapa tidak? Iya kenapa? Soalnya pasti nanya kan. Soalnya ada mouse di kanan. Saya iya, benar. Nah, ada aja kayak gitu-gitu kecil-kecil yang kita nggak sadar. Tiba-tiba ada kayak gitu. Nanti kita tanyain seperti itu. Tapi sebelum mulai, Polytron ini punya tagline ya. Always on, made for you. Ya. Nah ini bisa dijelaskan. Maksudnya apa nih? Always on, made for you. Oke, always on, made for you. Jadi sebenarnya itu adalah campaign tagline campaign kita kali ini. Karena yang tadi Mas Dedi, saya manggilnya Mas ya. Bebas. Oke, Mas Dedi omongin kita udah 50 tahun. Jadi 50 tahun itu enggak pendek, perjalanan panjang, tantangan banyak, suka duka ya gitu. Jadi kita ngerasa bahwa produk itu, produk Polytron itu selalu ada di konsumen Indonesia. Ya, Hampir betul. di setiap rumah konsumen Indonesia, Polytron itu hadir. Jadi selalu ada. Dan selalu nyala. Selalu nyala. Always betul on, juga. ya Always kan? on ya. Made for you. Jadi Polytron itu selalu mengeluarkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia. Benar-benar sesuai. Karena benar. siapa yang nggak tahu orang Indonesia selain orang Indonesia? Setuju. Iya nggak? Benar nggak? Paling ngerti gitu ya Bu ya? Paling ngerti gitu. Jadi Anda mau apa? Kita paling ngerti. Ya, Anda butuhnya apa? betul. Gitu. Jadi made for you, always on, made for you. Gitu. Oh, always on, made for itu maksudnya begitu. Begitu, ya. Oke. begitu. Nah, kalau buat Polytron udah jelas ya, semua udah tahu. Saya tahu Polytron udah kelamaan kayaknya. Udah lama banget dari Udah kecil lama. banget juga udah tahu ada namanya Betul. Polytron ya. Nah, pertanyaannya sekarang ya, sebetulnya mungkin di sini masalahnya kan banyak yang masih baru-baru nih, Iya. ya kan? Pertanyaannya tuh sebetulnya produknya Polytron itu ada apa aja? Banyak sekali. Nah itu bisa nggak
satu-satu deh diceritain satu-satu. Nggak usah per tipe ya. Per Baru jenis. saya mau menjelaskan Pak, per kategori per tipe, nggak boleh ya? Nanti kalau Terlalu AC ada setengah panjang. PK, satu PK, jangan gitu, jangan. Sampai besok. Sampai besok ya. Besok kita nanti. Oke. Ya. Oke. Per jenis ya, per jenis. Per jenis. Oke. Sebenarnya aku sedikit spill untuk sejarahnya. Oke, Jadi oke. 50 tahun itu kita mulai dari tahun 75. 75. Berdirinya. Iya, 75. Produk pertama yang Polytron keluarkan adalah TV hitam putih tahun 78. Oh oke. TV hitam putih tahun 78 tapi ya. Betul. Itu dijualnya tahun 78, berdiri tahun 75, tapi mulai mengeluarkan Mulai TV-nya produksinya di tahun 78. Oke. Sebelumnya memang ada produk-produk, tapi yang kita mass production itu di TV hitam putih tahun 78. Dan langsung lanjut dengan inovasi-inovasi lain. Ada speaker, ada kulkas. Dulu ada kulkas, di Ya. bawahnya dingin, di atasnya hangat. Bener loh, Serius? itu benar-benar mendengarkan kebutuhan lagi. Oh, pada saat itu balik dibutuhkan lagi, ya? Kebutuhan. Waktu itu kalau puasa, ya kan, sahur, itu kan harus punya hangat. makanan yang Ya, hangat, hangat. sahur. Iya. Dibuatlah itu. Jadi benar-benar mengerti Anda sesuai kebutuhan. Dan sampai sekarang kita punya kendaraan listrik, ada Oh, mobil, kendaraan ada listrik. motor, Oh. dan tentu saja ada laptop yang Ada paling laptop baru juga, kita ya. keluarkan. Iya nggak? Ya, jadi consumer electronics ya, basicnya Ya, consumer electronics, habis betul. itu ya TV lah, AC lah, kulkas, Semua segala TV, macam. AC, washing machine, mesin gitu ya. dispenser, Dispenser. apalagi speaker kita nomor 1. Ingat Basuki? Ya, benar. Kalau yang ingat Itu berarti legend. Anda ketahuan umur. Ya, ya, Oke, ya. jadi lumayan lengkap ya, lumayan Lengkap. banyak. Bahkan ya itu yang sampai sekarang udah keluar EV-nya. Betul, Roda betul. 2, roda 4 gitu. Terus ada ininya. Nah, ininya Laptop sih Polytron. yang saya suka sih ininya sih. Tapi nanti kita bahas terpisah ya. Kita bahas terpisah. Kita masih pemanasan dulu gitu, tentang ada apa aja di Polytron ini ya. Nah, ini kita bicara soal 50 tahun. Ini pertanyaan terakhir yang pasti banyak yang mempertanyakan juga. Bisa 50 tahun bertahan, itu kan udah ngelewatin banyak masa-masa suka dan masa-masa kritis. Betul. Ya kan itu benar-benar naik mungkin 80, 90 naik terus gabruk lagi, naik lagi terus kena pandemi gabruk lagi gitu ya. Apa yang bikin Polytron bisa tetap bertahan dan tetap relevan kekinian? Gimana Oke. ceritanya? Ya, suka dukanya tuh pasti ada. Cuma memang kita punya kuncinya. Apa tuh? Kuncinya ada 5. Kita tuh selalu berinovasi. Kita selalu mengeluarkan atau berusaha untuk menjadi kompetitif. Oke. Speed to marketnya harus dijaga. Kita fokus benar-benar produk apa yang kita mau keluarkan, kita fokuskan dan memang sesuai dengan kebutuhan, relevan gitu. Oke. Dan yang terakhir coverage, kita ada di mana-mana. Gitu. Luas ya, Luas, seluruh Indonesia gitu. ya. Dan itu adalah kunci yang kita selalu jalankan. Tapi enggak gitu aja, karena bagian kalau misalnya kita ngomong dengan dalam hal inovasi, itu Ya. kita ada 3I namanya strategi kita. 3I. 3I ya, Betul. Invention, Innovation, Improvement. Oke. Jadi selalu, walaupun kita menemukan sesuatu inovasi atau teknologi dan kita berinovasi terus-terusan, dan kita harus improve. Gitu. Iya. Dan itu banyak banget contoh-contohnya. Gitu. Jadi tidak hanya, misalnya kita ngeluarin TV, ya kan, TV hitam putih. Cuma kemarin waktu dulu itu kita punya situasi di mana masyarakat itu kalau mau nyalain TV harus matiin lampu yang lain. Kalau nggak jebret, Jebret ya ya, kan? jebret Itu ya. masih Iya, ada iya, iya, iya. kondisi saat itu Iya. di mana memang begitu ya. Gitu. betul. Jadi kita mikir gimana caranya ya biar mereka bisa menikmati TV tapi tidak perlu matiin listrik yang lain. Gitu. Kita keluarkanlah TV dengan low wattage. Tetap TV di low Indonesia, wattage ya, TV Gitu. yang konsumennya rendah berarti ya. Betul. Terus banyak lagi contoh-contohnya. Yang paling terakhir kita ngedengerin juga insight dari para ibu-ibu ya, apa tuh? wanita. Jadi kita punya sepeda motor listrik Fox R gitu. Itu memang bentuknya agak laki ya kan, agak besar gitu. Untuk ibu-ibu tuh kalau kita ngomong di kita itu macan. Oh, untuk iya, para iya. macan, Buat mama mama cantik. Mama cantik. Kalau yang Fox R untuk banteng. Oh iya. Bapak ganteng. Bapak ganteng. Wow. Nah, itu kita bikin sekompak mungkin. Dan kita punya tambahkan, sematkan fitur di mana kalau misalnya dia mau set belok kiri,
Itu Sennya ke kiri, Pak. itu waktu kita Ada lagi sensornya. nyobain kan Oh, sekarang, iya. lagi Sudah nyobain ya. Itu lumayan takjub ya. Iya. Kepikiran ya, itu Betul. Indonesia banget ya. Exactly. Ada yang pernah dengar kan kalau katanya emak-emak itu ya, sennya ke kanan, belok ke kiri. Nah, kalau pakai yang ini nggak mungkin, nggak Ada mungkin. sensornya. Diingetin, Iya, ada sensornya, diingetin soalnya. Jadi nggak Betul, mungkin, nggak betul, mungkin. betul. Itu Jadi itu kita mengeluarkan benar-benar dari insight konsumen Indonesia untuk Indonesia biar relevan. butuhnya gimana di Indonesia. Betul. Ya itu memang permasalahan dengan brand-brand internasional kalau masuk ke Indonesia. Betul. Ya kan? Mereka nggak tahu tuh yang itu seperti apa. Betul. Nanya-nanya juga bingung. Yang bener yang mana, gitu kan? Kalau Iya. kita orang Indonesia udah tahu yang bener yang ini, gitu udah jelas. Nah bicara soal yang bener yang mana, kita bicara soal laptop deh sekarang. Ini udah paling bener nih masuk ke laptop. Cuma sebetulnya saya mempertanyakannya begini. Itu waktu itu ada masa di mana laptop-laptop brand lokal itu pada naik bareng-bareng gitu ya. Ya ada alasan tertentu yang kita tahu lah, kita tahu kenapa gitu. Cuma nggak enak dibahas di sini. Soalnya lagi rame. Tapi poinnya adalah waktu itu membuat laptop brand lokal bisa naik dan bisa naikin kualitas juga gitu. Saya pikir Polytron mau keluarnya pada saat itu. Ternyata Polytron keluar setelah saatnya itu. Berarti kalian datang di saat marketnya lagi berat-beratnya. Brand internasionalnya ada, brand lokalnya naik, kita tambah satu lagi brand lokal di sini masuk gitu. Ikut-ikutan. Gitu. Nah itu pertanyaan, kenapa hadirnya baru sekarang? Jadi gini Om Ded, di 50 tahun Polytron ini, Hah? jadi Polytron tuh udah temenin lah keluarga Indonesia gitu sama tahun. Nah, kalau yang bisa aku lihat ya, aku simpulin dari semuanya itu tuh satu, diversifikasi Om. Jadi Oke. untuk Polytron bisa maintain terus karena ada diversifikasi yang tadi Budian juga udah bilang gitu ya. Dari awalnya entertainment kayak TV, audio, itu entertainment. Dan kita diversifikasi ini ke home appliance nih Om. Home appliance Oke. sukses dan akhir-akhir tahun ini kita juga keluarin lagi yang tadi Budian juga bilang gitu loh. Ada mobilitas gitu loh. Mobilitas Oke, which is mobility-nya masuk. bener, mobility-nya Iya. masuk. Ada yang namanya EV, kita keluarin motor dan tahun ini kita juga keluarin mobil juga gitu loh. Dan kita lihat nih, apalagi nih kayaknya ada yang kurang gitu loh. Ternyata produktivitasnya Om, dari sisi Produktivitasnya productivity itu belum. Oke. Yes. Dan productivity-nya itu makanya ada yang namanya laptop dari Polytron kita lahirin Luxia ini Om. Dan kita juga research-nya lumayan panjang gitu ya Om ya. Jadi kita nggak main asal, oh yang lagi rame ini, oh kita masuk deh gitu loh. Kita research dulu. Kita research, oh waktu kita lihat, oh penetrasi di Indonesia ternyata tuh nggak setinggi itu gitu loh. Jadi masih terbilang rendah lah. That's why kita juga lihat di Indonesia sendiri mulai nih ada pride tentang apa namanya pakai produk lokal gitu loh Bu. Ya ada. Bener. Benar. Jadi kalau misalkan makin lama makin meningkat juga gitu Om. Jadi untuk mereka punya produk lokal yang berkualitas tinggi itu jadi salah satu nilai plus juga buat Polytron bisa masuk di industri IT ini gitu Om. Gila timingnya pas gitu ya. Pas banget timingnya. Pas lagi mau meramaikan lini produk gitu kan. Nambahin lagi pas lihat ada yang masuk kayaknya laptop cocok. ada momen nih. Ada local pride juga lagi naik gitu ya. Jadi itu saatnya masuk. Nah sekarang misalnya kalau kita bicara local pride, bicara Indonesia. Ini apa sih yang dilihat dari sisi laptop Polytron? Apa yang dibutuhkan sama orang Indonesia? Kalau untuk urusan laptop? Jadi kalau dari sisi market Indonesia sendiri nih, Indonesia tuh cukup unik lah gitu loh Om. Jadi orang-orang Indonesia tuh maunya harganya tuh yang terjangkau, itu satu. Dan di sisi lain juga mau yang udah paket komplit lah. Buat kerja bisa, buat kerjain tugas tuh bisa, buat edit-edit bisa, terus buat nonton, buat entertain itu juga bisa gitu loh. Nah, dalam satu kesatuan ini makanya kita juga hadirin nih laptop Luxia kita gitu. I see. Jadi dari ya cukup unik lah ini Indonesia gitu loh. Dan dari sisi Luxia itu sendiri kita tuh juga personifikasi lagi nih Om. Jadi ada personifikasinya dari untuk mahasiswa itu kita hadirin di laptop kita yang Luxia i3 kita. Terus untuk yang dari sisi atas sedikit misalkan orang baru kerja, content creator segala macam itu bisa pakai Luxia Pro i5 kita karena mobilitasnya tinggi. Jadi kita tuh hadirkan dengan laptop yang sangat ringan, less than 1 kilo.
Dan Oh, yang iya, satunya iya, lagi iya, iya. ada Luxia Pro Ultra 5, di mana itu kita targetin untuk profesional orang Indonesia yang juga punya mobilitas yang sangat tinggi gitu loh. Jadi kita mobilitasnya tinggi, ringan, harganya terjangkau. Itu profesional cepat balik modal kayaknya ya. Cepat balik modal kayak. Soalnya harganya kan, harganya emang bukan yang terus wah kalau ya brand lain kan wah profesional gini 15 juta gitu kan, 20 juta. Ini kan enggak ya. Balik lagi, Kita kita mau highlight-nya. mendengarkan Hah? kebutuhan konsumen. Oh, Maunya yang terjangkau. maunya yang terjangkau. Mau orang Indonesia tuh kayak gini ya, maunya yang murah tapi nggak boleh murahan. Betul. Murah tapi Dan itu nggak boleh- salah. Nggak salah. Dan itu nggak salah. Dan makanya kita hadirin, kita bilangnya itu premium affordable gitu. Ini kategori baru, affordable premium. Oke, mari saya ingat-ingat kategori yang satu ini, affordable premium. Kayaknya belum ada yang mau ngeklaim itu. Kita duluan makanya Bu. Sebelum ada yang ngeklaim. Sebelum ada klaim mau diklaim duluan ya. Ini jadi, Polytron datang affordable premium, AP atau PA, premium affordable. Oke, ini berikutnya nih kalau kita bicara soal laptop di Indonesia, ini kan yang jadi PR Indonesia selalu paling sering jadi masalah tuh after sales. Buat yang nggak ngerti after sales, garansinya gimana gitu maksudnya. Yang ngurusin garansinya gimana gitu ya. Itu bisa diservisnya di mana aja. Banyak yang nanya soalnya, banyak banget yang nanya di kita. Itu bisa servisnya di mana aja gitu ya. Lalu kayak ada proteksi yang ADP itu ya, Ya. Accidental Damage Protection. Kan banyak orang yang plus. Oh ya plus. Banyak orang yang bilang kan kalau udah garansinya yang kayak begini, masa iya sih? Masa laptop saya bawa jatuh gitu, penyok, dibenerin, gitu kan, dan gratis, masa iya? Udah gitu dikasih 2 tahun lagi. Apa iya gitu kan? Apa nggak nanti syaratnya kebanyakan? Oke. Gitu. Apa nggak nanti syaratnya kebanyakan tapi muncul baru di service center? Suka gitu kadang-kadang kan. Di depan sih bilang, oh pasti dibenerin, pasti begini. Oke, datang service center. Pak, tolong Pak, ini saya rusak. Sebentar, ini lihat listnya. Wah. Kalau gini nggak boleh, kalau gini nggak boleh, kalau gini. Kalau ketabrak sama mobil warna silver nggak boleh. Waduh. Detail ya Pak. Ya? Bisa kayak gitu kan. Kadang-kadang Iya. bisa ada yang seperti itu. Betul, maksudnya. betul. Nah, bisa dijelasin nggak nih kalau after sales-nya dari Polytron untuk laptop, untuk Lucia-nya seperti apa nih? Nah, untuk proteksi after sales sendiri Om ya. Jadi kita tuh kasih garansi 2 tahun Om. Oke. Garansi 2 tahun, dan menarik kalau ngomong soal ADP Om. Nah, Soalnya awalnya banget nih Om, cerita dikit ini ya. Iya, iya. Jadi awalnya banget, tim R&D sama tim produk nih udah desain sedemikian rupa lah. Laptop nih mau yang seperti ini gitu loh. Terus ya kita discuss internal segala macam udah oke. Terus waktu kemudian, lu ada ADP nggak? ini coba tuh. Ada ADP nggak? Waduh, ADP Bu. Belum dimasukin sih Bu, gitu. Belum dimasukin. Nggak, lu cari dulu gimana caranya supaya dapetin bisa ADP, kata gitu. Karena bener, karena itu penting. Itu ya kan? mengerti Indonesia banget. Saya mengerti Indonesia. Iya, mengerti. Karena penting sekali gitu. Karena memang behavior pengguna laptop kan kita nggak tahu ya gitu. Kadang-kadang karena saking mobilenya dia jatuh lah, itu apa tidak sengaja memang gitu. Iya. Kasian kan gitu. Dan emang ADP itu udah menjadi common thing juga kan di Udah mulai kaman. Ya lagi kalau dipikir-pikir ya, UMR Jakarta aja sekitar 5 jutaan. Gitu kan. Itu UMR loh. Iya. Itu laptop jatuh, hancur, hilang tuh satu gaji sebulan gitu kan. Betul. Kasian ya. Itu yang paling murahnya loh tuh. Betul. Satu kali dulu hilang gaji sebulan gitu. Kalau ada ADP kan lebih tenang, rasa amannya itu lebih ada. Emang itu mengerti siapa? Itu bicara kita satu dekade yang lalu kalau nggak salah. Dari pertama ketemu ngomong gitu. Soalnya Godian udah punya pengalaman panjang banget. Terus saya bilang, oh David, udah pokoknya saya maunya ini. Tapi dikasih lebih memang. Oh, ADP iya, iya. plus. ADP plus. Bener, ADP plus. Dan setelah itu nih, cerita lagi. Setelah ya udah dihitung. Ya udah bisa deh nih, bisa Bu. Oh ya udah, lolos dari Budian. Terus setelah lama dari itu, ini yuk kita mampir Fit ke Jagat Review katanya. Om Deddy, cerita dikit nih ya. Terus ke Om Deddy, terus ditanya-tanya sampai akhirnya ke ADP nih. ADP ada nggak?
ada berapa tahun? 1 tahun. Kayaknya kurang. Jadi screeningannya banyak ya. Screeningannya banyak. Tapi benar, itu kan kita mau ngeluarin sesuatu produk yang memang yang benar-benar dibutuhkan dan memuaskan, gitu kan. Jadi kita makanya juga 2 tahun nggak mau kita main-main kasihnya. dan kita akhirnya kasih dihitung-hitung bisa nih 2 tahun. 2 tahun Akhirnya kita semua akhirnya ya. 2 tahun semua dan ADP Garansi, plus itu. benar. ADP plus. Jadi Itu ADP pertama plus. kali ketemuan, kayaknya saya cuma nyari ADP doang deh, nggak perlu ADP plus. Iya, itu dia. Kita memberikan yang terbaik. Dengan terbaik. Om Ded, gitu kan, kita memberikan yang terbaik. Jadi kalaupun kehilangan dan Ya, force major, major itu bisa. kita juga cover. Accidental damage protection biasa aja, karena kecelakaan aja, jatuh lah, kejepit lah, Kena apa segala air lah macam, ya. kena air gitu kan sering ya. Sering. Pas taruh dalam tas kayaknya udah aman gitu. Tahu-tahu itu botol bocor gitu. Botol nggak bocor, tiba-tiba tas sebelahnya botolnya bocor. Naik motor, Naik ya motor kan, rembes, gitu kan, rembes ke dalam. Hujan, gitu. Sering terjadi. Itu sering terjadi yang kayak begitu-gitu. Bencana alam juga bisa. Ini bencana alam bisa ya. Bencana alam Bisa. Wah, ini semua ya. komplit lah. Jadi handle semua. jadi nggak cuma dari produknya nih yang kita persiapin yang udah Ya. Benar. untuk mobilitas, untuk ringan segala Juga macam. ya. Tapi after salesnya kita juga Betul. sediain yang terbaik lah untuk masyarakat Indonesia. Tapi menyenangkan. Jadi after sales yang seperti ini sebetulnya memang dibutuhkan. Paling enggak, kalau saya bilang paling enggak 2 tahun. Ya. Memang kalau Ya. sekarang ya setelah lihat kondisi sekarang, market Betul. sekarang, paling enggak memang ngasih 2 tahun. Saya tahu susahnya ngasih 2 tahun. Karena mekanismenya juga kurang lebih paham gitu. Jadi terima kasih banget loh. Baru mulai langsung ngasih 2 tahun. Siapa tahu nanti mau mengerti kebutuhan mahasiswa Indonesia dan bapak-bapaknya atau ibu-ibunya gitu ya. Ada yang mau ngasih ADP 4 tahun selama kuliah. Pas lagi kuliah ya. Selama kuliah. Durasi kuliah. Durasi kuliah. Jadi masuk tes, sampai kuliah selesai 1 Benar. kali beli aja gitu kan. Benar. Siapa tahu bisa gitu kan. Kalau ADP plus 4 tahun luar Dicatat, biasa kita sih. catat. Dihitung lagi dulu ya. Hitung lagi gitu. Silahkan, nggak apa-apa loh. Yang penting sudah ada nyatat gitu. Gitu. Nah, kalau bicara soal service center, ini di mana aja sih service center sekarang? Kita tuh lebih dari 60 titik di Indonesia. Oh, gitu? Jadi tepatnya 66 ya Bu ya. 66. 66 di 33 provinsi yang tersebar di Indonesia. Ini berarti gabung dengan consumer electronics juga ya? Betul. Oh, oke. Berarti kalau ada service centernya Polytron, ini gabung Bisa. jadi satu. Bisa. Gitu ya. Jadi nggak usah pusing-pusing lah. Zaman dulu betulin basoknya gimana? Nah itu. Super lagi sih gue. Kayaknya Ketahuan jauh umur ya, ya. Pak. Tahun umur ya salah banget ini. Ya gitu lah, pokoknya mau betulin TV Polytron gitu ya. Bahasa Polytron itu di mana? Nah itu tempatnya sama dengan benerin laptop Polytron. Dan yang Oke. paling penting, aku tambahin dikit ya Om. Jadi selain tadi diversifikasi itu, yang paling penting selanjutnya adalah trust dari consumer kita gitu. Betul. Jadi kita juga mau supaya konsumen kita tuh nggak cuma asal beli, tapi kita juga mau beri rasa aman lah. Gitu. Ya Jadi Polytron kan udah 50 tahun ya. Betul, Kita nggak akan kemana-mana juga mau kemana gitu kan. Kita orang brand Indonesia. Itu yang beda. Ya itu yang banyak orang lupa ya. Kalau lihat ke Polytron itu salah satu yang mesti dilihat. Umur udah 50 tahun nih, ya kan? Root-nya udah jelas, Betul. ya kan? Asal-muasal udah jelas, siapa aja yang dibaliknya udah jelas semuanya. Kalau brand lain, meskipun itu brand multinasional ya, datang ke Indonesia, kalau gagal bisa langsung cabut aja. Betul. Gampang banget cabut aja. Udah mohon maaf nih kami gagal, cabut gitu kan? Dan itu ada contohnya. Gitu. Oh ada. Jadi, ya Ada. harus hati-hati. Ada. Kalau nggak dia cabut, divisinya yang cabut. Ya, Saya mengarah ya. Udah jangan diteruskan. Ya. Tapi ada yang kayak begitu, ada. Main cabut aja, atau main nggak jadi. Ya, kalau Polytron itu satu hal kelemahan di sisi kalian sendiri adalah kalian nggak bisa kemana-mana, Kita brand Indonesia. nggak bisa kabur. Udah Udah nggak di bisa rumah kabur. tiap orang gitu Bu. Nggak bisa kabur itu masalahnya itu di Polytron nggak bisa kabur. Itu yang banyak orang suka lupa. Bisa dipercaya nggak? Ya, ampun, udah 50 tahun kali gitu. Iya, sebenarnya kabur tidak kabur itu hal yang lainnya. Cuma memang kita selalu menjaga credibility kita gitu. Kita ada di sini tidak akan kemana-mana, tapi tetap terus meningkatkan kualitas. Itu yang penting. Makanya senang banget lihat ada EV, terus ada laptop lagi gitu kan. Positioningnya beda loh ya, paling unik loh. Ini unik, ya memang ini unik. Yang punya EV, Dia punya yang EV, dia punya laptop. yang Iya. punya consumer elektronik, cuma Polytron. Iya, lengkap ya. Lumayan lengkap. Semoga lengkap lagi. Paket komplit ya Bu. Nggak komplit. Sekarang kalau dari laptop, saya mau nanya-nanya soal EV nih ya. Ya, Bisa ya? boleh.
kan sekarang tuh EV keluar dari Polytron tuh ada apa ya? Namanya baru lah kalau EV nih. Baru. Masih baru lah ya. Kalau di laptop baru tapi kan ada ADP segala macam. Kalau di EV keluar nih bener-bener rasanya ini on par, bisa sama yang lain tuh jadi agak-agak mirip gitu kan. Bersaing sama yang lain. Brandnya aja beda nih, brand lokal gitu. Tapi terus terang sih saya suka sih kemarin velg langsung 20, ajaib. Saya waktu lihat G3 Plus gitu ya, wah velgnya 20 inci. Wah G3 aja kali 18 kali 17. Enggak 19. Ini gimana sih velgnya antara gede banget sama gede banget aja gitu. Velgnya gede banget. Harus selalu memberikan yang terbaik. Tapi sebenarnya berapa kali lihat mobil gitu ya, pas ngeliat mobil selalu mempertanyakan, kenapa rasanya mobil ini velgnya kekecilan gitu ya, kurang ganteng gitu, kurang gagah gitu. Giliran yang datang, kenapa gede-gede semua? Ini banyak maunya aja memang gitu. Nah, tapi ini kan apa ya, persaingannya ketat nih sekarang. Sangat ketat gitu ya. Nah, ini strateginya apa untuk bisa bersaing dengan brand EV yang di luar? Ya. Yang dari luar datang ke sini maksudnya? Ya, oke. Karena sebenarnya gini, inovasi itu tidak selalu melalui produk. Inovasi itu juga dengan memberikan pilihan untuk konsumen dalam hal pembelian. Jadi that's why kita membuat dua mekanisme pembelian. Satu itu baterai as a service. Oke. Jadi kita sewa baterai, ya kan. Yang kedua itu kalau misalnya emang ya udah mau beli dengan baterainya silakan. Jadi ada dua opsi, gitu kan. Dan itu setahu saya baru pertama kali, ya, untuk apalagi untuk Polytron. Oke. Gitu kan. Nah, kenapa kita bisa confidence untuk mengeluarkan sewa baterai untuk mobil? Karena kita sudah mempelajari dari motor kita. Motor waktu itu sewa baterai juga ya? 95% motor kita sewa baterai. Oh, oke. Gitu. 90, itu hampir semua itu mah. Hampir semua. Hampir semua memang gitu. Karena memang dilihat dari kenyamanannya gitu. Kalau motor itu kan sebulan itu ada yang 125 dan 200.000. Kalau Fox 200 itu 125, Fox R dan Fox 500 itu 200.000 per bulan gitu. Nah, dari situ kita belajar, kita akhirnya apply ini ke mobil sewa baterai gitu kan. Karena kenapa? Keuntungannya. Sekarang kan orang membeli mobil EV itu pikirannya, considerationnya banyak ya gitu. Kalau gue beli sekarang, pertama baterainya nanti gimana ya kalau rusak? Ya kan? Baterainya itu 40% dari harga mobil. Oke. Terus yang kedua, gue nanti jualnya pasti jatuh ini, ya kan? Nah, that's why akhirnya kita bikin sewa baterai dengan offering baterainya lifetime warranty. Kalau rusak, ya tinggal kita yang benerin. Iya kan, Polytron yang benerin. Yang kedua, karena ketakutan banyak orang gitu ya. Benar, ya kan. Yang kedua, kalau misalnya nggak mau atau mau mengganti dengan Polytron model lain, bisa kita buyback 70% within 3 tahun. Dibeli kembali ya. Kembali. Itu salah satu yang juga pas lihat. Oh, saya belum lihat ini, belum pernah lihat. Kalau battery as a service, nama kerennya battery as a service, nama ya sewa baterai sebetulnya, baterai disewa gitu. Jadi bayar bulanan buat baterainya. Bayar bulanan. Itu udah pernah dengar, udah pernah dilakukan juga. Tapi yang belum pernah itu adalah jaminan. Kalau 70% buyback, dibeli kembali 70%. Betul. Seharga 10% dalam 3 tahun pertama ya? Iya, betul gitu. Ada tapi memang sebenarnya di-apply untuk promo, tapi kalau ini kita enggak. Ya, ini bukan promo. Benar-benar kalau setiap pembelian G3 Plus and G3 kalau mau di buyback 70% waktu 3 tahun kita beli kembali. Jadi bisa aja mengerti kebutuhan Indonesia. Karena ketakutannya dengan mau beli EV itu adalah harganya hancur gitu kan. Atau baru beli udah jatuh. Modelnya ada yang baru, misalnya Polytron akan mengeluarkan yang baru lagi. Bisa diganti? Bisa. Jadi berarti baterai as a service itu benar-benar mikirin apa yang terjadi di Indonesia gitu ya. Tapi ada yang lain nggak sih? Maksudnya bagaimana sih kita Polytron sendiri bisa meyakinkan kualitasnya gitu? Itu gimana? Dari sisi kualitas ya sebenarnya kita itu punya beberapa showroom. Jadi kalau misalnya ada apa-apa juga kita bisa servis di situ. Kita ada showroom di sini ada 8 tahun ini kita buka 8. Buka 8 ya. 8.
Di Jakarta itu ada 2, di Surabaya ada 2, di Bandung ada 2, nanti akan soon di Jogja. Ya, showroom ini bukan berarti tempat pamer doang ya, Enggak. tempat servis juga ya berarti ya. Lucu loh showroom kita, Kenapa? bukan mobil doang. Apa tuh? Kita semuanya produk ada di situ. Makanya kita ngomongin nih, iya. Oh makanya namanya Polytron showroom Polytron gitu ya. Showroom Polytron and EV Gallery karena semuanya ada di situ. Tapi lucu sih, benar. Jadi bisa lihat semua. Lagian posisinya lucu, cuma kita Cuma yang punya. iya betul. Ekosistem yang Satu ekosistem ada semua, mulai dari Entertainment motor, tadi. entertainment ada, betul home juga appliance ya. sampai ke productivity juga Productivity, kita ya, benar juga. kasih semuanya. Jadi bisa langsung di situ. Itu jadi udah mulai dibangun ininya ya, mulai Betul, dibangun. sudah. Service center atau showroom. Iya, Namanya betul showroom namanya jadinya ya. showroom. Ini unik sih. Ada yang udah di mana sih yang udah jadi? Di Prince Sudirman, Gedung Prince ada di Esparman, kita sebutnya ya ke showroom Polytron, ada juga di Surabaya ada di Rungkut. Oke. kan? Banyak sih. Udah banyak ya? Nah sekali-sekali lah ntar mampir situ pengen lihat. mampir lah. Bisa beli juga, bisa beli langsung produk elektronik di situ bisa. Elektronik ya. Elektronik. Jangan tiba-tiba bisa beli juga langsung EV-nya gitu kan? Bisa juga. EV-nya juga elektronik om. Electronic vehicles. Ada. Di situ juga bisa beli motor, mobil, tidak hanya servis doang. Ini sebetulnya ini pertanyaan tambahan sebenarnya. Apakah Polytron ini tidak terjebak oleh namanya? Karena namanya Polytron, jadi semuanya harus elektronik gitu. Jadi mobilnya nggak ada bensin. Yang penting elektronik. Yang penting elektronik kan, Polytron gitu kan? Enggak juga. Enggak juga ya. Karena itu, again, kita itu nge-build ekosistem. Iya, ya kan? iya. Apapun yang dibutuhkan konsumen nantinya, tidak menutup kemungkinan kalau kita juga nantinya punya. Oke. Jadi itu kita mau mempermudah kehidupan orang Indonesia. Tadi kita udah bahas banyak macam-macam, udah bicara soal elektronik, komputer, udah ke EV juga gitu. Boleh spill nggak? Ke depan ada apa lagi nih kira-kira? Ada banyak. Ada banyak. Ada banyak aktivitas marketing lagi yang lain. Aktivitas produknya Ibu. Tunggu maksudnya. tanggal mainnya, Tunggu tanggal tapi mainnya, pasti ya. seru, pasti seru. Pasti seru ya, pasti seru. Yang jelas laptop pasti lanjut ya. Ada dong. Lanjut, pasti laptop Karena lanjut. David ini selalu sibuk loh. Harus sibuk ya. Udah mulai ubanan. EV lanjut. Kalau EV udah kelihatan sih, Udah pasti. roda 2-nya udah lanjut. Udah lanjut. Iya kan, udah keluar lagi yang sennya kanan. Kalau Sensornya. Iya ada sensornya. Kalau sennya kanan mobil kiri ada sensornya gitu. Nggak boleh gitu ya. Itu udah ada tuh yang di situ. Tuh itu kalau EV udah. Ini tunggu nanti laptopnya. Kalau boleh saran sih, yang belum kayaknya TWS, belum headphone ya, smart home. Oh udah ada smart home. Udah ada. Udah ada. Tapi belum semuanya. Belum semuanya. Smart home, aksesoris gadget mungkin Iya, gitu ya. Itu yang gitu ya. Terkait dengan Tron-nya tadi kan. Semuanya pokoknya. Ini udah mungkin tablet mungkin bisa juga. Atau mau balik HP lagi? Saya hitung-hitung dulu ya Pak. Teman-teman gimana? Gimana? Kalau harus bikin HP lagi nggak nih? Iya loh, Mari. bisa loh. Kita catat sekarang dan hitung. Ya, ini tidak memaksa, cuman mengingatkan saja gitu kan. Mungkin zaman sekarang sudah kepikiran, Benar. tahu kita sudah punya kemampuan buat balik lagi ke situ gitu. Betul. Nah iya, tapi ini ada titipan dari Rashid ini. Yang penting konsisten, mulai dari produk, after sales, variasinya itu konsisten. Jangan tiba-tiba, saya setuju sih, jangan tiba-tiba muncul, ada orang udah suka, hilang. Betul. Dan lucunya di brand multinasional itu banyak loh terjadi kayak gitu. Kita udah happy nih dengan ini. Wah enak kan, bagus. Dia nggak ngecek lagi nih. Betul. Yang ngecek lagi sama kita ini nggak dicek lagi. Hilang produk yang tahun berikutnya udah hilang. Loh kenapa gitu? Nah, itu yang kita mau hindari. Makanya benar-benar kayak tadi pertanyaannya, kenapa dari dulu momennya ada kita belum ada, baru sekarang. Itu kita Nggak mau sembarang luncurin nggak gitu. sembarang luncurin. Kita benar-benar harus mikirin bebet bobot. Bebet bobot. Kayak Indonesia sekali. Indonesia sekali kan. Jadi semuanya harus dipikirin ke depannya karena kita nggak mau ada 2 tahun dan gitu. Iya, Kayak betul. bocor mantu tuh ya Bu ya. Benar-benar harus dipikirin gitu. Jadi makanya kita catat masukan-masukannya semuanya, tapi memang kedepannya kita harus memikirkan konsistensinya lagi tadi dan karena kita menjaga komitmen. Jangan ya, betul. Betul.
Oke, kalau gitu. Nah, terakhir deh sebelum kita tutup, nih udah sore juga di sini ya. Ada pesan-pesan nggak dari Polytron buat mungkin calon penggunanya atau yang sudah menggunakan device-device-nya Polytron? Oke. Untuk konsumen setia Polytron di sana, terima kasih atas dukungannya. Karena Anda kita bisa bertahan dan membuat produk-produk berkualitas selama 50 tahun ini. Tetap mendukung Polytron biar kita akan ada tetap 100 tahun mendatang, 50 tahun mendatang. Amin. Amin. Thank you. Oke, jadi udah paham ya bahwa Polytron ini serius banget dengan produk-produk barunya. Jadi kalau menurut kalian sendiri, produk mana aja yang paling menarik dari Polytron akhir-akhir nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan oh ya, selamat ulang tahun ke-50 untuk Polytron ya. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.